Bab 7. Terpaksa kabur. Maya merasa semakin putus asa ketika wanita misterius itu mencoba menjajakannya kepada lelaki lain di diskotik itu. Dia merasa terperangkap dan kehilangan harapan untuk bisa keluar dari situasi yang semakin menakutkan. Namun, ketika lelaki itu masuk ke dalam ruangan, Maya melihat kesempatan untuk melarikan diri. Dengan cepat, dia melihat pintu belakang diskotik itu terbuka dan memutuskan untuk berlari menjauh dari tempat itu secepat mungkin. Di luar, Maya melihat lampu jalan yang redup dan jalanan yang sepi. Dia terus berlari tanpa melihat ke belakang, hanya ingin menjauh dari tempat itu sejauh mungkin. Setelah beberapa saat berlari, Maya berhenti untuk menangkap nafasnya yang tersengal-sengal. Dia merasa lega karena berhasil melarikan diri dari bahaya yang mengancamnya di dalam diskotik itu. Sementara itu, di dalam diskotik, wanita misterius itu merasa marah dan kecewa karena Maya berhasil kabur. Dia merasa frustrasi karena rencananya gagal dan kehilangan kesempatan untuk mengendalikan Maya seperti yang dia inginkan. Darn it, bagaimana dia bisa kabur begitu saja? Gerutu wanita misterius itu dengan suara penuh amarah. Kita harus menemukannya segera sebelum dia melarikan diri jauh. Dia dan rekan-rekannya mulai mencari Maya di sekitar diskotik, tetapi mereka tidak berhasil menemukannya. Maya telah berhasil melarikan diri dan kini berada di tempat yang aman, meskipun masih gemetar dan ketakutan atas apa yang baru saja terjadi. Dalam hatinya, dia berjanji untuk tidak pernah lagi terjebak dalam situasi yang berbahaya seperti itu, dan dia bersyukur bahwa dia berhasil lolos dari bahaya itu tanpa luka apapun. Dengan langkah yang gemetar, Maya melanjutkan perjalanannya pulang dengan harapan untuk bisa kembali ke kehidupan yang aman dan tenang. Para anak buah wanita misterius itu berkumpul di luar diskotik, mencari-cari jejak Maya yang telah berhasil melarikan diri. Mereka berdiskusi dengan penuh kegelisahan tentang bagaimana caranya menemukan Maya. Kita harus cepat, atau kita akan kehilangan jejaknya, ujar salah satu dari mereka. Suaranya dipenuhi dengan kegelisahan. Ya, tapi di mana dia bisa pergi dalam waktu singkat seperti ini? Kata yang lain dengan suara cemas. Mungkin dia mencari bantuan atau bersembunyi di tempat yang tidak terduga. Saran yang lain lagi. Mereka terus berdiskusi, mencoba menemukan strategi terbaik untuk menemukan Maya dan membawanya kembali. Namun, semakin lama mereka mencari, semakin sulit bagi mereka untuk menemukan jejak Maya yang telah berhasil melarikan diri dengan cerdik. Sialan, kita tidak bisa kehilangan jejaknya seperti ini, ujar salah satu dari mereka dengan frustrasi. Wanita misterius itu sendiri mulai merasa semakin gelisah dan marah karena kegagalan mereka menemukan Maya. Dia tahu bahwa jika Maya berhasil melarikan diri, itu akan menjadi masalah besar baginya. Kita harus terus mencari, jangan biarkan dia lolos, desis wanita misterius itu dengan nada yang tajam kepada anak buahnya. Mereka semua merasa tertekan dan gelisah, menyadari betapa pentingnya menemukan Maya sebelum dia bisa kabur jauh. Dengan hati yang berdebar-debar, mereka kembali berusaha menemukan jejak Maya, bersumpah untuk tidak berhenti sampai mereka bisa membawanya kembali ke wanita misterius tersebut. Maya terus berlari dengan nafas tersengal-sengal, mencoba mencari tempat yang aman untuk bersembunyi dari para pencari yang mengejarnya. Ketika dia melintasi gang sempit yang dipenuhi dengan anak pung, hatinya berdegup kencang. Dia tidak yakin apakah dia akan aman di sana, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Anak pong yang berkumpul di sekitar gang itu memperhatikan kedatangan Maya dengan penasaran. Beberapa dari mereka menyambutnya dengan ramah, sementara yang lain melihatnya dengan curiga. Ada apa, cewek? Tanya salah satu anak pong dengan rambut biru yang mencolok, suaranya penuh dengan keingintahuan. Maya menghela nafas lega, merasa bersyukur telah menemukan tempat yang relatif aman. Saya sedang dalam masalah dan sedang dikejar. Tolong, bisakah saya bersembunyi di sini sebentar? Anak pong itu menatap Maya sebentar, lalu mengangguk dengan setuju. Tentu saja, tidak masalah. Kami tidak suka dengan orang yang menyusahkan, tapi kami juga tidak akan biarkan orang terluka di sini. Maya tersenyum dengan lega, merasa terima kasih atas bantuan mereka. Terima kasih banyak. Saya tidak akan lama di sini, saya janji. Dia kemudian bersembunyi di antara anak pong itu, berharap agar para pencari tidak bisa menemukannya di tempat yang tidak terduga ini. Sementara itu, anak pong yang lain tetap waspada, siap untuk bertindak jika ada yang mencoba menyusup ke gang mereka. Di dalam hatinya, Maya berdoa agar dia bisa bertahan sampai bahaya mereda dan dia bisa melanjutkan perjalanannya dengan selamat. Dikelilingi oleh anak punk yang ramah, dia merasa sedikit lebih aman. Meskipun dia tahu bahwa bahaya masih mengintai di luar sana. Anak buah wanita misterius itu mencatat jejak yang tampak mencurigakan di sekitar kerumunan anak punk. Tanpa ragu, dia mulai mencari-cari Maya, yakin bahwa dia tidak jauh dari situ. Sementara itu, salah satu anak punk yang melihat gerakan mencurigakan tersebut segera menyadari bahaya yang mengintai.
Dia mengetahui bahwa mereka harus berusaha melindungi Maya, meskipun mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kamu harus bersembunyi di sini, bisiknya kepada Maya dengan cepat, menyadari bahwa mereka tidak punya banyak waktu. Kami akan mencoba mengalihkan perhatiannya. Maya mengangguk dengan cepat, dia masih terlalu ketakutan untuk bisa bicara. Dengan mata berkaca-kaca, dia menatap anak Pung itu dengan rasa terima kasih yang dalam, merasa lega bahwa dia tidak sendirian dalam situasi yang mencekam ini. Ketika anak buah wanita misterius itu semakin mendekat, anak Pung yang lain mulai bergerak, mencoba mengalihkan perhatiannya dengan berbagai cara. Beberapa dari mereka berbicara dengan keras, sementara yang lain berjalan dengan lambat-lambat di depannya. Akhirnya, anak buah wanita misterius itu berhasil dipelesetkan oleh upaya mereka. Dan dia terus berjalan melewatinya tanpa curiga. Setelah yakin bahwa bahaya telah berlalu, anak Pung tersebut kembali ke tempat Maya bersembunyi. Maya menangis pelan, terharu oleh bantuan yang diberikan oleh anak Pung tersebut. "Terima kasih," bisiknya dengan suara gemetar, merasa bersyukur atas perlindungan yang telah diberikan kepadanya. Anak Pung itu tersenyum lembut, menepuk bahunya dengan lembut. "Kami tidak suka melihat orang-orang seperti itu mengganggu kenyamanan kami di sini," ujarnya dengan tulus. "Kamu aman sekarang. Tapi hati-hati ya." Maya mengangguk, merasa lega karena sekarang dia memiliki seseorang yang bisa diandalkan dalam menghadapi bahaya. Dalam hatinya, dia bersyukur karena telah menemukan tempat perlindungan di antara anak Pung yang ramah ini. Konflik pun terjadi saat para anak buah wanita misterius menemukan Maya di antara kerumunan anak Pung. Mereka langsung menyerang, memicu pertarungan sengit antara mereka dan para anak Pung yang berusaha melindungi Maya. Dalam kekacauan itu, Maya merasa terjebak di tengah-tengah pertarungan yang berbahaya. Dia mencoba untuk menghindari pukulan dan tendangan yang terbang di sekelilingnya, berusaha untuk tidak terluka dalam pergulatan ini. Namun, meskipun para anak Pung berusaha keras untuk melindunginya, kekuatan dan jumlah para anak buah wanita misterius itu akhirnya terlalu besar. Dengan kekuatan yang hampir habis, mereka berhasil menangkap Maya dan menyeretnya kembali ke diskotik. Maya meronta-ronta, mencoba untuk membebaskan diri dari cengkeraman mereka, tetapi usahanya sia-sia. Dia merasa putus asa dan tak berdaya saat mereka memaksanya kembali ke tempat yang penuh dengan bahaya dan ketakutan. Di dalam hatinya, Maya berdoa agar ada kesempatan lain untuk melarikan diri, untuk bisa kembali ke kehidupan yang aman dan tenang di antara anak Pung yang telah memberinya perlindungan sebelumnya. Namun, saat ini, dia terjebak dalam situasi yang semakin mencekam, tanpa jalan keluar yang jelas. Dalam keadaan genting tersebut, salah satu anak Pung dengan cepat melihat ke sekitar dan menemukan sekelompok pengaman yang sedang berkumpul di dekatnya. Tanpa ragu, dia mendekati mereka dengan permohonan bantuan. "Kalian harus membantu kami. Para anak buah wanita misterius itu sedang mengusir seorang teman kita ke diskotik," ucapnya dengan suara lantang, menarik perhatian para pengaman. Mendengar permohonan itu, para pengaman segera memahami situasi dan merasa terpanggil untuk bertindak. Mereka tahu betapa pentingnya solidaritas di antara mereka dan bagaimana mereka bisa saling mendukung di saat-saat genting seperti ini. Tanpa ragu, para pengaman bersiap untuk bertindak. Dengan musik dan suara yang keras, mereka mengumpulkan keberanian dan kekuatan mereka, bersiap untuk mengusir para anak buah wanita misterius itu dari tempat itu. Dengan gerakan yang terkoordinasi dan kekuatan yang bersatu, para pengaman itu beraksi. Mereka memainkan musik mereka dengan semangat, menciptakan suara yang menggema di sekitar diskotik dan menarik perhatian semua orang di sana. Para anak buah wanita misterius itu kewalahan oleh kekuatan dan semangat para pengaman. Mereka terdesak dan terpaksa mundur, meninggalkan Maya dan anak Pung yang lain dalam keadaan aman. Melihat keberhasilan mereka, Maya merasa lega dan bersyukur. Dia merasa terharu oleh solidaritas dan dukungan yang ditunjukkan oleh para pengamen dan anak Pung. Dalam hatinya, dia bersyukur bahwa ada orang-orang yang siap membantu dan melindunginya di saat-saat genting seperti ini. Dengan keadaan yang kembali tenang, para anak Pung, pengamen, dan Maya berkumpul bersama-sama, merayakan keberhasilan mereka. Meskipun bahaya belum sepenuhnya sirna, mereka tahu bahwa dengan solidaritas dan kekuatan bersama, mereka bisa mengatasi segala rintangan yang ada di hadapan mereka. Maya mengucapkan terima kasih kepada para pengamen dan anak Pung atas bantuan mereka yang luar biasa. Meskipun tubuhnya lelah dan baju-bajunya lusuh karena pergulatan tadi, dia merasa bersyukur karena berhasil melarikan diri dari bahaya dan mendapatkan perlindungan dari orang-orang baik di sekitarnya. "Dengan izinmu, saya harus pulang sekarang. Sudah sore dan saya harus beristirahat," kata Maya dengan suara lemah, wajahnya penuh dengan kelelahan. Anak Pung dan para pengamen memahami keinginan Maya untuk kembali ke kontrakannya dan memberikan izin dengan senang hati. Mereka memberinya ucapan selamat tinggal dan berharap agar dia bisa tiba di rumah dengan selamat. Maya berjalan perlahan.
Tubuhnya terasa sakit akibat pertarungan tadi. Dia mengenakan baju lusuhnya dengan penuh perasaan campur aduk, mengingat setiap momen yang baru saja dia lewati. Di dalam hatinya, Maya merenung tentang kekuatan dan keberanian yang dia temukan dalam dirinya sendiri selama perjalanan ini. Meskipun dia telah mengalami banyak kesulitan, dia tahu bahwa dia telah menemukan kekuatan dalam solidaritas dan dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Dengan langkah yang perlahan, Maya melangkah pulang ke kontrakannya, merasa lega bahwa dia telah selamat dari bahaya dan kembali ke lingkungan yang relatif aman. Meskipun petualangan hari ini telah menguras tenaganya, dia tahu bahwa dia akan terus melanjutkan perjuangannya untuk keluar dari situasi sulit dan menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan keluarganya.